Halo guys, selamat gaming ya guys. Ganggu sih harusnya ini. Oke, ini di match sekarang gue lihat Rans ini lebih rapat mainnya ya. Dia lebih coverannya lebih. Sama guys. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama ya, cukup sekali. Nah, ini dia Bor guys, masih kebingungan ya. Dari kiri dari kanan. Oke, udah dimasukin lagi dua orang. Satu lagi. Oke, dan kali ini Bor Hancurkan tuh. melawan itu dia ada masuk counter yang dimasukin oleh cocok. Ditinju bos. Semangat. Oke, cakep banget ya Marsha tadi dapat. Ini kita lihat seorang Rama masih dengan Apa cok? Cok. dan itu dia Marsha ya yang berhasil membawa Rans Esport ya, mendapatkan round pertamanya. Marsha save the day untuk teman-teman dari Rans Esport sendiri, dan kali ini kita akan masuk di round kedua di mana Marsha Rama dengan MP5-nya berhasil membawa Rans yang mendapatkan round ketiga. Waduh, ini ya? bisa banget sih, kayak misalkan ini kan satu sama nih, kalau misalkan Rans udah menang berarti untuk di round kedua sendiri Rans yang akan menangkan. Satu sama berarti nanti kita mungkin nanti ada match ketiga lagi. Tapi kali ini kita karena masih ada di round kedua, kita udah masuk di babak keempat. Kira-kira apakah dari teman-teman Rans bakal mencoba untuk epic comeback atau tetap konsisten dari teman-teman Rans? Nah, ini dia, ini cuma butuh satu round lagi ya buat Rans nih ya. Yes, dan kita bakal lihat nih kira-kira kedua tim yang sudah membagi dua-dua dari Dranix Esport. Oke, langsung di spray aja ternyata, dan itu dia sudah ada ledakan-ledakan yang sudah menghantui teman-teman dari Dranix. Oke, udah mulai dilempar granat ke arah kiri ya, udah mulai ketahuan nih. Kayaknya ada satu orang tadi yang turun dari arah Dranix. Oke, bener banget ya, udah mulai coba dibokong tadi. Nice. Dengan cepat tadi Doms ya, langsung di pop up krononya. Di double goal udah sayang banget dari arah atas ya Black. Dengan UMP-nya langsung masuk lagi, di mana Iki lagi-lagi granatnya. Apakah bisa menumbangkan Ais? Belum ya, masih sedikit banget damage yang masuk. Nah, ini dia kalau gua rasa teman-teman dari Dranix. Oh my god, dan kita bakal lihat di sisi lain Razor hati-hati bakal mencoba untuk backstep terlebih dahulu, dan first blood sudah didapatkan oleh Iki. Dan lagi-lagi Iki ya, andalannya nih granat ya, lagi-lagi granat. Karena memang on point sih untuk granat, apalagi bisa dimasukkan, dan ini class squad gitu, dimana sebenarnya pergerakan gamenya itu juga cepat. Tapi ya, kali ini dari Black bakal mencoba untuk mundur karena ada satu distrakan yang mencoba untuk membuat dia mundur, dan itu dia bakal dibaju di jumpsuit menggunakan shotgun dari seorang Rama. Nice one, berhasil nge-take down satu orang. Iya, gardu di sana harus ditumbangkan ya. Diajak duel dari jarak dekat. Masih ada 4 rosteran sini. Kita lihat sini. Oke, Black-nya pun terjatuh, dan inilah dia. Bener banget Rans ya. Berhasil mengimbangi nih poinnya. Oke, dan kali ini congratulations untuk teman-teman dari Rans berhasil untuk memenangkan dan mendapatkan 1 poin, 1 sama untuk kedua dari belah pihak ya, dimana ada Dranix Esport dan juga Rans Esport nih. Berarti kita masih punya satu match lagi. Cuan sangat, dan ini dia posisi dari Rans yang Gardu memang udah nggak bisa kemana-mana, dia turun udah langsung tereliminasi pas di depan oleh Marsha-nya sendiri. Jadi memang susah. Dan kali ini kalau kita lihat di posisi dari arah Refinery, di sini Rama pinter banget, dia sudah pop-up dual tuh 2 dan coba untuk nge-tapping ke arah depan, dan kita tahu senjata WMP tuh udah pasti ngebrasnya tuh sangat enak. Jadi bisa dapetin critical damage sekalipun. Iya, mana mereka kejepit ya di sudut ya, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Yes, dan itu dia, nanti kita bakal masuk untuk di round ketiga kita. Tapi sebelum itu aku juga mau ngingetin buat teman-teman survivor yang ada dimanapun kalian berada, dukung terus tim-tim yang lagi bermain hari ini, karena ini sebenarnya lebih kayak mereka tuh latihan. Dan yang paling aku nggak sabar itu nanti kira-kira tanggal 21 kan ada kick off. Nanti dulu. Aduh, Oke, kita masuk ke game dulu ya. Oke. Ya. Kita bakal masuk ke game dulu nih. Kita bakal masuk ke round ketiga kita. Hampir aja tadi ya. Hampir aja. Aduh ampun, hari-hari blunder. Oke, ini dia. Woi, langsung dinaikin ya. Dranix nggak pakai rem lagi. Langsung lempar, dan lagi-lagi Iki mendapatkan seorang Black di sana. Oke, Razor coba tarik ke belakang. Oke, masih ada Chrono. Apakah Black bisa diselamatkan? Oke, masih dibalas. Ini udah perang jarak dekat. USB. Siapa yang bakal dapat lagi? Udah nggak kelihatan. Iki sisa sendirian. Di mana di sini dari Dranix masih ada 2 orang. Oke, masih bisa di revive kah? Yes, itu bisa. Dia udah mulai ketemu lagi ya. Borgas dari arah belakang tadi masuk, dikejar. Iki bakal lari ke atas. Nice, dikejar terus, masih digocek. Iki cukup sabar. Oke, Satu orang masuk di sana. Dia keluar lagi. Oke. Nice.
Kali ini kita bakal lihat dari seorang Ikinya bakal mencoba untuk ngegocek aja karena memang dia terusnya sendirian dan wow, dua. bener Nah, ditarikin, tiga. Nah, dicariin empat banget masuk sama ya. teman-teman Dranix ya ternyata. Iya. Oke, langsung dikepung. Kita lihat Iki. Sekuat apa gocekannya? Dia emang nggak ngelawan ya? Emang cuma mau lari-lari doang. Ya karena memang nggak bisa karena kalau kita lihat kan lagi-lagi Rats ini kurang untuk membelanjakan sesuatu untuk di early-nya gitu dan Oke. kita bakal masuk di round kedua di mana Untuk ada bisa Dranix Razor Ayam di sini yang menjadi MVP untuk di match sebelumnya. Tapi kita kali ini bakal lihat kira-kira nih bakal seimbang kah poinnya atau bakal dengan cepat dibabat habis oleh teman-teman dari Dranix nih. Waduh, ini mereka hanya butuh satu kemenangan lagi ya, ini ya. Di Iya. match ini doang nih, ini penentuan nih. Iya dari kedua tim sih harusnya sih sama-sama mencari satu kemenangan sih. Betul. Dan kita bakal lihat lagi nih, lagi-lagi kalau kita lihat dari Dranix itu ngebaginya tuh 2-2 gitu. Walaupun nanti di area tengah tuh mereka akan langsung regroup dan dengan cepat. Dan gue rasa mungkin dari Rans dia bakal mencoba untuk menahan satu kompon yang ada. Dan kalau kita lihat sendiri nih, di posisi tengah sendiri kan dari Rans itu sudah ada 2 orang. Sedangkan Gardu tuh dijadi untuk opening dari teman-teman dari Dranix. Tapi dengan adanya granat itu mencoba untuk mengusir posisi atau dari kompon yang mereka sudah huni sebelumnya. Iya. Dibongkar ya, buat ngebongkar formasi lawan nih. Dan gue senang banget nih kalau Iki udah megang granat nih, gue penasaran kira-kira siapa yang bakal jatuh. Dan gue rasa dari satu granat itu lumayan ke distract banget. Kenapa? Karena di kelas squad sendiri granat itu kan sebenarnya kalau kita latihan, kalau kita ya public sendiri ya main granat itu kan jangan pakai granat dong karena memang seefektif itu dari Ya. granat sendiri. Apalagi untuk yang mereka pro player lagi mainkan di preheat sekarang. Tapi kita bakal lihat ternyata sudah ada satu tembakan yang dikeluarkan, Jo. Iya, ini masih cukup sabar ya gue rasa. Ini karena sama-sama butuh 1 poin kemenangan, jadi nggak terlalu barbar nih. Yes, dan sepertinya dari Doms di sini yang masih memakai USB sih harusnya bakal dimajuin sih. Ya, ini dia Marsa ya, udah siap-siap. Ini dia granatnya. Apakah Marsa bisa mental ya? Nggak Wow, pas Iki. banget ya, nggak pas masuk ke dalam lubang ya. Aduh, Ini Iki. dia, udah mulai duel jarak dekat dan sayang banget tadi Marsa dengan 3 kali hitnya. Oke, coba digocek lagi. Masih di Brandel 2 orang dari Ranik udah terjatuh. Masih ada 1 lagi ya. Dooms. Oke, dan ini dia berhasil untuk didapatkan poinnya lagi-lagi oleh Dranix, di mana tadi kita bisa lihat juga Iki lumayan blunder ya. Dia mencoba untuk lempar dan memasak granatnya tapi harus terkena dirinya sendiri. Jadi itu satu opening yang memang dibutuhkan oleh teman-teman Dranix, bakal langsung maju dan langsung ngebabat habis satu persatu dan nge-take down dari teman-teman Rans. Tapi kali ini kita bakal masuk ke area Katulistiwa di mana posisi poin sendiri sudah diungguli oleh teman-teman dari Dranix 2-0 kali ini, Jo. Ya, ini 1 lagi kemenangan ya. Kalau Dranik nih, waduh, ini bisa drop mental nggak nih Rans ya kalau sampai ketinggalan 3 Jangan dong, round ya? jangan drop Berat soalnya. mental, jangan. Kan ini preheat series, jadi Iya. masih latihan, masih pemanasan, is okay. Tapi kita bakal lihat kali ini dari teman-teman Rans sudah mengirim 2 orang ke area depan sana yang dimana sebenarnya posisi Black itu cukup ketahuan dan meraja. Black langsung di spray, hati-hati Black langsung terkena knockdown kali ini, Jo. Rama udah mulai masuk dia ya, nggak pakai rem-rem lagi nih. Rama biasanya ada di belakang, sekarang langsung masuk ke depan ya. 2 orang, nice dari arah sebelah kanan. Kita lihat di sini Rama masih coba ngejar 1 orang di pojokan. Oke, udah jatuh ya. Iki berhasil dikembalikan ke lobby. Dooms bakal coba duel lagi di sana. Coba dikejar, ada 1 lawan 2. Jamsut yang cukup baik. Oke, tumbang 1 lagi. Di sana masih ada 1 orang. Kita lihat Gardu bertahan sendirian krononya. Oke, masih bisa ditumbangkan seorang Marsha. Ini dia Doms bakal duel 1 lawan 1 nih. Oke, dan ternyata dari Doms lagi-lagi menjadi lone survivor ya, dan dari teman-teman Dranix masih mencoba untuk nge-revive terlebih dahulu. Begitu juga dengan Doms bakal nge-revive Iya, 1 orang dari sama-sama Marsha. revive ya. Oke, dan kita bakal lihat sepertinya dari Doms bakal mencoba untuk melawan pergerakan. Dan itu dia, dari Dranix bakal mencoba mundur dulu, tapi ternyata Marsha-nya harus terkena down lagi-lagi. Nice banget ya Dom, lagi-lagi Dranik mendapatkan round ketiganya. Bener banget nih sisa. Wah, ini konsisten banget sih teman-teman dari Dranix. Benar-benar 3-0 dibabat habis dengan cepat dan Gardu menjadi MVP untuk di match sebelumnya. Dan kali ini sepertinya dari Marsha dan kawan-kawan harus lebih sigap lagi, harus lebih aware lagi. Kenapa? Karena ini cukup tertinggal banget poinnya. Oke, ini 1 kemenangan ya. Kalau dari Dranik bisa dapat lagi berarti udah selesai ya.
Ya harusnya Nah, ini sudah round selesai karena yang menang kan udah pasti Dronix. Tapi kan kita masih kayak punya ini kan 4 round, ini round keempat ya. Kita kan harusnya 7 ya kalau nggak salah 7 ya. Tujuh. Oke, dan sepertinya Masih bisa di-comeback dari ya? iya dari Dronix udah langsung dimajuin aja dan itu dia sudah berhasil dapatin 150 damage dari Marsha. Ya ini dia dengan 2 fighternya ya udah mulai masuk di sana, bener-bener pede banget nih, butuh 1 poin terakhir. Kita lihat seorang Bor guys, udah mulai duel tadi dengan MP5 nya. Coba ditahan dulu di mana Marsha masih stay di belakang Glow-nya. Udah terlihat di sana Dom dengan barrel yang mendapatkan 1 orang tadi. Borga harus ditumbangkan. Siap-siap granatnya Iki dari sebelah kanan. Kita lihat ini Rajor yang bakal masuk ke rumah ayam. Oke, dan kami bakal digocek dulu aja ya. Oke, udah ada granat juga yang harusnya dimasak dan itu dia udah langsung Awas! terledakan Razornya Aduh, harus terkena Dom. Jatuh lagi 1 orang tadi ya. Kita lihat sini Dranik ya. Ini udah mulai panas kayaknya Rans nih. Oke, dan kali ini dari Gardu bakal mencoba untuk nge-tapping ke area depan. Critical damage sudah didapatkan, Nice. langsung di-confirm kill-nya. Dan itu dia Gardu bakal mencoba untuk melawan 3 orang yang tersisa dari teman-teman Rans. Apakah Gardu bisa menjadi pahlawan ya? Tidak Ya. tahu. Ini dia. Udah mulai ketahuan dari sebelah kiri ya. Marsha tadi coba tapping ke arah Gardu, coba digocek dulu ke sebelah kanan. Siap-siap. Di sana udah ada 2 orang yang bakal nungguin. Nggak jadi. Hampir aja ya di sini Gardu untungnya langsung gercep naik ke area atas. Tapi kalau kita lihat sih dia nggak mempunyai duel sama sekali, bakal Sudut langsung tembaknya dilawan. cukup baik tadi Gardu. Oke, dan kali ini bakal langsung dilawan di jump shoot itu dia. Elek-elek cuma. Aduh, nggak kuat ternyata ya Rans. Ternyata masih panjang nafasnya nih. Ya. Dapat 1 round ya di round keempat. Oke, masih ada 3 lagi Kak. Karena memang posisinya Let's memang nggak effort. bisa banget ya untuk dari Gardu, walaupun tadi dia sudah effort banget, sudah all in mencoba untuk numbangin, tapi memang posisi dari Ran sendiri masih utuh 3 orang, sedangkan dari Gardu tadi nggak punya medkit, udah dia nggak punya granat dan juga glue wall, itu cukup susah untuk melawan, sedangkan posisi dari Ran sendiri tuh rapet banget, dia nggak yang mencoba untuk langsung oke, dicari satu orang enggak, tapi tetap konsisten dan respect sama teman-teman dari Dranixnya sendiri. Tapi kali ini ternyata kita bakal lihat dulu ini Jo. Iya, udah mulai masuk ya. 4 lawan 4 di sini udah mulai merapat ke gudang tengah ya. Nggak ada yang nahan di belakang. Oke, masih ada Rama. Ternyata kita lihat ini pakai sniper ya. Dia udah Yes. pegang sniper nih. Oke, dan kita bakal lihat di sisi lain Ikinya bakal mencoba untuk nge-spam. Udah kayaknya udah megang granat, bakal langsung dilemparin sih harusnya. Nah, bener aja. Untungnya dari Marsha dengan gercep glowalnya yang sangat on point dari seorang Marsha kali ini, dan itu dia nggak bisa. Aduh, ini dia Dom. Udah mulai dimasukin lagi 1 orang, sayang banget Dranik harus terjatuh. Kita lihat di sana masih ada Rajor yang coba spray ke arah pintu ya. Dan sayang banget Nggak ada pintunya pun harus pintu. ditumbangkan tadi oleh Nggak seorang apa-apa. Black ya. Masih coba di revive dulu nih kayak Iki, masih ada waktu sebentar. Sementara Black di sini bakal ngejar. Oke, masih ada Chrono di sana yang coba bertahan. Gardu udah mulai tumbang. Dan inilah dia Dranix. Ya, itu dia Dranix Esport berhasil untuk memenangkan tentunya pertempuran yang sangat-sangat menegangkan dan juga menyenangkan ya. Yes. Karena tadi Rans Esport lumayan comeback untuk di match keduanya, tapi memang dari Dranix ternyata memang lebih konsisten dan lebih kuat lagi, dan mungkin kayak cepat banget waktu di pertama mereka babat, di kedua mungkin kayak oke deh gue por gitu Ransnya, dan mencoba untuk belajar dari gameplay dari Ransnya sendiri. Oke. Dan Dranix berhasil untuk memenangkan, dan nanti kita bakal lihat ya kira-kira di semifinal seperti apa, tapi kita bakal lihat dulu highlight ya. Ini dia highlight match yang tadi ya. Ini dimana Iki yang main gocek-gocekan ini ya. Ya, dan ini memang nggak bisa apa-apa sih, dia nggak Iya. punya senjata, udah nggak punya apa-apa, ya udah. Ya play saja sih, yes. Dikejar 4 orang sekaligus. Nah ini dia dimana Marsha tadi mendapatkan 2 orang di sini kalau nggak salah ya. Nah bener banget, sayang dia harus kena bokong Marsha. Sementara Dom sebagai orang terakhir pun nggak mampu ya menahan gempuran dari Dranix. Oke, dan ternyata di sini kalau gua rasa dari Dom yang memang sendirian dan Marsha-nya masih belum mempunyai medkit ya, jadi nggak sempat untuk regroup dulu, nggak sempat medkitan, jadi memang nggak keculik. Dan di sini posisi Gardu on point sih, dia walaupun sendirian dia berhasil nge-headset 1 orang, tapi memang posisinya dari Gardu sendiri nggak punya medkit juga, jadi waktu dia mencoba melawan sudah struggle banget posisinya, dan memang dari teman-teman Rans itu yang masih utuh 2 orang dengan posisi XP yang penuh memungkinkan banget untuk memenangkan dan mendapatkan 1 poin. Ya itu tadi ini dimana Black ya Yes. galak di match terakhir dan berhasil memenangkan round dan membawa Dranik Buya ya. Yes, itu dia Itu dari dia. pertempuran yang sangat seru banget teman-teman Survivor, di mana nanti kita juga bakal lihat ya. Tadi dimenangin oleh teman-teman dari Red Bull ya.
Ya. dari Red Bull yang nanti akan ketemu dengan teman-teman Dranix. Tapi sebelum kita masuk untuk keran selanjutnya, kita bakal break dulu sejenak, so jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Wih, Jota! Oke, aku tuh suka banget sama Jota. Apalagi Jota yang sekarang makin tidak terkalahkan. Tiap kali aku main, Masa semua sih? musuh pasti langsung ketakutan. Mereka bilang, Jota jelek Jota, kali, guys. aduh dia lagi. Ngapain dia di sini? Terus Jota bilang, ayo sini maju. Asal ini skill baru Jota. Sikat. Jota diserang. Sat, set, sat, set. Balik ke lawan. Double kill. Para musuh makin was-was. 3 lawan Tangkol 1. songah tadi. Ditendang. Ditepis. Ditoblokin. Tendang lagi. Kalau pakai Jota, jadi gampang banget triple kill. Makin banyak musuh, makin seru. Terus sekarang pakai senjata apa aja bisa ngill otomatis. Pakai handgun, bisa. Anak pakai shotgun, bisa. Coba ya itu. Anak pakai AK-47, Dada, bisa. Pakai sniper, bisa. Musuh kena, langsung auto heal. Dan sekarang anti kalah. Karena aku punya skill yang bikin darah auto nambah. Keren kan Jota yang sekarang? Siapa aja bisa jadi Jota. Jagoan dari Indonesia. Dari maaf bang, maaf. Aduh. Goblok. Iklan cok. Coba iklan. Ada baju baru cok. Dari. Oke, balik lagi kali ini masih di Free Fire Master League Preheat Series tentunya, dan gua Bigan balik lagi bersama Baby ampun. Yoi, finally kita akhirnya bertemu lagi. Iya, ya kita kan? duet lagi, kita ketemu lagi. Dan ini manisnya, bagusnya duitnya di pembukaan lagi. Opening sebelum Free Fire Master League season 4-nya di Aduh, gimana nih? Dan juga kalau gue lihat ini dari yang kita bakal mainkan nanti, ini ada 2 perwakilan dari mana, Bigan? perwakilan tim Indonesia, tentunya 2 tim terbaik yang kemarin berhasil mewakili Indonesia di FPS-nya ya. Dan kita bakal melihat bracketnya untuk semifinal nanti. Tadi gue sempat ngekasterin sama Evor dan Red Bull Rebellion yang berhasil masuk ke semifinal, dan gue masih bertanya-tanya tadi lawannya siapa, dan setelah gue nonton Iya. ternyata Dranix yang berhasil maju dan menumbangkan Rans Esports nih. Nah, itu dia. Dan nanti kita bakal masuk, ada First Rider dan juga ada EVOS yang akan bermain. Wow, ini sih Oke. juga kira-kira kan sama-sama perwakilan dari Indo nih, yang harusnya mereka tadinya mencoba untuk menambahkan nama baik Indonesia, tapi Iya. kali ini mereka harus beradu dulu di Preheat Series. Yo, soalnya kan perjuangan untuk bangsa ini untuk di scene kemarin itu udah selesai. Sudah selesai. Kita bakal bersaing lagi di sini. Kita bakal mencari lagi siapa yang terbaik lagi yang bisa berhak untuk mewakili bendera merah putih di FFS yang nantinya lagi. Nah, Aduh, kira-kira nih Bigan, dari antara First Rider atau EVOS Defense, Bigan memprediksikan siapa sih yang akan lolos ke semifinal? jangankan sekarang EVOS sama First Rider, sang 2 tim yang mewakili Indonesia ya. Dari tadi aja Sesmizu sama Red Bull Rebellion yang gua casterin itu bener-bener susah banget diprediknya. Jadi memang susah ya untuk Iya. ketebak. Karena ini juga class squad sih sebenarnya. Iya, gimana nggak susah ketebak tadi Sesmizu. Dari 3 ronde yang berlangsung, mereka selalu kalah di awal game. Di game pertama mereka selalu kalah. Dan di game kedua mereka selalu berhasil untuk nge-comeback
comeback RBR untuk game pertama bahkan sampai game yang ketiga. Tetapi sayangnya untuk ses yang di round terakhir tadi Red Bull bisa lebih nge-up gitu dan nyusul posisi dari nyusul dari posisi Mizu. Makanya itu untuk sekarang apalagi First Rider dan juga EVOS Divide ini bener-bener gak bakal bisa ditebak. Dan gue masih bakal penasaran juga dari FR dan juga EVOS mereka bakal mainin siapa aja, karena tentunya kan mereka punya pemain inti dan juga cadangan. Yang cadangan-cadangan ini loh bikin gemes, jadi bikin penasaran kira-kira siapa sih yang dimainin ya nggak sih? Betul. Tapi nanti kita sebelum masuk dulu aku mau kasih tahu tuh untuk teman-teman Survivor karena sebentar lagi kita bakal masuk. Jadi diramein dulu dong klub CS let's ya. go, EVOS nih bos, FR nih bos, let's go. Oke, dan ternyata kita belum masuk. Belum, kita bentar lagi Sabar masih dulu, coba dulu ya. Dan udah kedengeran suaranya ada yang lari-lari. Oke, dan ini dia dari Evo Street, ada Sam13, Abu dan juga Mr. 05 ya. Di mana First Rider juga di area sebelah kiri berbondong-bondong mencoba untuk mengamankan obstacle yang ada. Sedangkan dari EVOS di mana ada Sam13 yang mencoba untuk mengamankan daerah rumah. Bukan rumah ya, itu lebih ke kayak garasi di mana dari kita lihat Center sudah mengeluarkan satu granatnya dan itu mencoba untuk harusnya didistraksi kayak oke, make sure mungkin ada di sini atau ada di mana gitu. Jadi itu kayak pergerakan yang bagus banget dari Center. Betul. Masih 4 lawan 4 dan dari keduanya hampir menerapkan strategi yang sama. Di sebuah garasi besar di Sipiak terbagi 2 area dan keduanya dibagi sama rata, dan Joker ini dia sang pawang headshot memilih untuk membeli senjata M500 atau M500 dan ternyata di sana lemparan granat dari seorang Joker berhasil memenangkan sang Kapten Sam13. Sudah ada upaya masuk Anca, masih ada sebuah time turret menyalakan Darkol juga berhasil mendapatkan Abu ditonjok si hajar di habak-habak stretching masuk dengan double USP-nya, tapi harus sudah ditembangkan oleh First Rider. Wow, ini tadi satu kapten terkuat di bumi yaitu Sam13 harus dihancurkan dan ditumbangkan terlebih dahulu menggunakan satu granat masak dari seorang Joker ya. Dan itu ngebuat salah satu teman-teman dari First Rider on point dan super PD untuk mencoba ngeras ke arah dari EVOS Divine. Ya, memang dari semua pertempuran di Clash Squad ini karena kita bukan main ranked ya. Ini Clash Squad, ini turnamen. Semuanya juga perlu kesabaran. Kalau gua main ranked memang dari posisi Mr. 05 gua langsung masuk ke rumah aja udah langsung. Iya, kalau kita ya. Cuman itu. kan ini beda karena pro player tuh punya strategi masing-masing dan ini masih preheat series ya. Jadi masih belum dimulai, ini masih kayak sebuah pemanasan atau latihan dari teman-teman dari pro player sendiri untuk bermain. Dan kali ini kita bakal lihat dulu di mana lagi-lagi sebenarnya dari First Rider itu nggak mencoba untuk nge-split satu atau ngebagi masing-masing timnya. Mereka mencoba untuk satu regroup di mana ada satu kompon yang mereka huni, dan ini sangat bahaya apabila ada spam granat yang udah dilemparkan dari EVOS. Dan beraja tadi Mr. 05 sudah nge-distract dengan satu granatnya dan sudah dikeluarkan time turret terlebih dahulu oleh teman-teman dari First Rider, di mana sebenarnya ini suatu keuntungan untuk EVOS. Kenapa? Karena time turret dari seorang First Rider sudah satu orang yang udah diaktifkan. Berarti ada 3 orang lagi. Ya betul, harusnya jadi informasi yang pasti bahwa salah satu member dari First Rider itu krononya udah kepake. Ada celah di sana untuk melemparkan granat, tapi Mr. 05 tertembak dari sebelah kiri karena ada upaya flanking dari sang Darkol. Masih bisa untuk mundur kembali. Mr. 05 masih bisa menggulung backitnya lagi beserta dengan Abu yang kali ini berada di balik sebuah benteng tembok di Sentosa. Zona sudah mulai terlihat menyusut. Kali ini akan bersatu. Sebuah pertempuran jarak dekat terjadi. Darkol memilih menggunakan infrawannya kali ini di jarak yang begitu dekat. Di jarak menengah ini sebuah blow dipasang Darkol ditembakkan seorang Trit dengan disetinggalnya. Kronos sama-sama dinyalakan kali ini. Darkolnya masih sulit diselamatkan. Super harus juga tumbangkan ternyata di sana. Joker cukup low kali ini. Tetapi Joker lemparan granat yang sangat-sangat apik. Ciamik jeder cetar membahana. Wow, ini dia MVP untuk di round kedua tadi ada FR Joker. Satu granatnya yang memang on point, luar biasa sekali dari Joker. Nah, ini adanya Rizalmu. Iya. Mirip katanya ya Pak ya. Iya benar. Iya.
But it's okay, kita bakal masuk untuk ke round ketiga. Let's go, ini dia area Pocinok yang memang zonanya menarik menuju ke arah terbuka di depan rumah ayam. Cukup berani pergerakan dari Mr. 05 dengan berbekal sebuah smoke grenade. Darkol sudah tertembak. Mr. 05 memilih menggunakan MC14 dan sedang mulai akan masuk menuju ke arah rumah ayam. Mana di sana merupakan pertahanan permanen yang dimiliki oleh tim First Rider. 3 orang berada di satu rumah ayam dengan posisinya masing-masing. Yes, dan kali ini seperti dari EVOS benar-benar sudah on point, dan di sisi lain Darko juga harus terkena knockdown tapi masih bisa untuk di revive aja. Hati-hati Joker karena sudah ada spam granat juga, dan itu dia di confirm killnya Bigan. Cukup luar biasa. Predik grenade di arah Mr. 05 yang berhasil meremangkan sarang Darkol kali tentunya. Scooper berada di arah atas kali ini. Bakal seperti spamming jigi oleh tim EVOS tentunya ke arah bawah. Scooper memberanikan diri untuk turun ke arah bawah. Sudah melihat kali di samping sudah ada orang yang menyertakan center. Masih bisa meloloskan diri masuk ke dalam rumah. Scoopernya langsung nerobos. Ditembakkan juga. Anca juga terkena. Dan Joker menyerang terakhir. Masih bisa dapat headshot. Joker tidak berdaya lagi di hadapan Abu. Nah ini dia tadi kalau kita lihat ini gameplay dari EVOS yang dimana sebenarnya dia sudah coba untuk ngebagi vision dan langsung aja di open fire ya. Dan posisi dari First Rider tadi ada satu orang yang berada di atas yang memang harus mengeluarkan mau nggak mau satu pop-up glownya karena memang sudah di trading damage sama teman-teman dari EVOS Street dan kawan-kawan. Dan kali ini kita masuk untuk di babak keempatnya Bigan. Oke, di babak 21 nih, seru nih. 21. Masih ada asa, masih ada upaya dari teman-teman EVOS Divine tentunya. Karena kalau kita mengingat dari kedua tim ini sama-sama memiliki karakter yang cukup agresif tapi dengan agresivitasnya dengan karakternya masing-masing ya. Tapi sana ternyata Anca harus sudah terlepaskan helmnya, harus sudah terkena down, tetapi masih akan bisa diselamatkan. Sebuah gol sudah dibuka kali ini dipimpin oleh Sam 13 untuk melakukan rushing ke arah depan. 2 granat dilemparkan, Joker cukup terancam. Darkol juga terkenal ledakan di arah depan sana, masih dicoba spamming kembali serang Abu juga menuju ke arah depan. Bakal mengunci pergerakan dari tim First Rider tentunya. Abu masuk, ada Scooper tumpangan oleh Mr. 05 kali ini. Sam 13 langsung merobos, menghasilkan keluar melakukan ending terlebih dahulu dari First Blood tentunya. Anjir ditumbangkan, tapi Street berhasil didapatkan oleh Joker kali ini. Harus terkena down, dia ada waktu untuk killing. M41 dari Darko berhasil mengending satu orang lawannya. Coba naik ke arah atas, perumah masih bisa untuk menjangkau rekannya kah? Gak ada Chrono, gak ada glue wall yang masih bisa dipasang. Oke, masih bisa menjangkau untuk melakukan penyelamatan. 3 lawan 2 yang terjadi kali ini cukup sulit untuk First Rider karena glue wall tentunya bakal bisa dihancurkan. Tentunya kali ini dari EVOS memiliki keunggulan dengan SMG yang dimiliki. Joker udah kesulitan dan gak punya asa. 2 sama kedudukan kali ini. Panas banget ya, ini benar-benar hit gitu ya, karena 2 sama. Dan ini dia ada Mr. 05 yang menjadi MVP untuk di round sebelumnya, dan posisinya dari teman-teman FR yang memang berada di atas lagi-lagi, dan itu langsung di trading damage bener-bener ngebras banget dari teman-teman EVOS, dan itu mencoba untuk mengganggu juga. Tadi ada FR yang mencoba untuk nge-spam granat banyak banget, tapi kalau kita lihat EVOS-nya itu santuy, ketenangan. Kenapa? Karena dia berada di daerah kompon dan dia nggak takut untuk ledakan-ledakan yang ditimbulkan oleh teman-teman First Rider. Kali ini area mil berdarah lagi Bigan. Ada yang naik-naik ke atas. Darkol di sana memilih menggunakan senjata baru yang begitu menyakitkan, itu AC80. Di sana yang memiliki radius damage hingga 80 damage per pelurunya ya. Itu benar-benar sakit banget, apalagi dilakukan dari jarak kejauhan sana. Tapi Darkol sudah tertembak oleh Sam 13, sudah tertaik posisinya dan memutuskan untuk turun kembali menuju ke arah bawah. Oke, dan ternyata ada teman-teman dari First Rider bakal mencoba untuk mengamankan posisi dari atas saja, sedangkan ada Mr. 05 mencoba untuk melakukan satu pergerakan dengan melemparkan granat, mencoba untuk mendistract dari teman-teman dari First Rider kali ini, dimana sudah ada satu orang yang cukup sekarat, bakal langsung dilempar spam granat lagi. Itu dia harusnya masuk tapi miss, sayang sekali dari Mr. 05. Hati-hati. Ya, masih 4 lawan 4 dan seperti biasa karena memang ini kelas squadnya turnamen, jadinya selalu saja pertempuran akan terjadi setelah zonanya menyusut. Kunci dari setiap pertempuran ini lagi-lagi granat. Sudah ada smoke grenade yang dikeluarkan dan ternyata predik grenade dari Sam 13 berhasil menemukan satu orang lawannya, dilemparkan kembali, tapi bisa ada Chrono di sana, diterobos menuju ke arah dalam. Sam 13-nya juga ikut-ikutan. Joker sekarang tapi ditumbangkan. Joker juga berhasil dibalaskan. 3 lawan 3. Darkol dari belakang masih
masih juga berupaya untuk menembak. Mister 05 dengan double barrelnya berhasil. Half time 14-nya. Dan kali ini Scooper juga tumbang commit yang sangat luar biasa dari EVOS Divine. Ah, ini dia epic comeback yang dilakukan Ya. oleh EVOS Esport 32. Sekarang posisinya di mana Abu menjadi MVP untuk di round sebelumnya. Yes. Ah. Begitu gue pengen bilang antara sabar dan agresifnya itu seimbang ya. Ya, balance sekali dari EVOS ya. Sebenarnya kalau kita lihat inilah sebenarnya gameplay dari seorang EVOS. Kalau kita lihat untuk di match pertama dan kedua itu mereka masih mencoba untuk bermain sangat-sangat pasif gitu. Ya. Begitu di match ketiganya mereka mencoba untuk ngebras dan langsung ngearah ke teman-teman First Rider, di mana Wah. First Rider akhirnya akhirnya macannya mengamuk. Aduh. Tapi kali ini Mister 05 harus tertake posisinya. Masih ada upaya jembatan tentunya dengan Kronos juga keluar. Tapi di sana dua orang ditumbangkan oleh Scooper dengan M1014-nya. Saya N tentunya langsung menjadi poin lebih dan Darko. Masih ada Abu yang berhasil mendapatkan smash shot-nya. Di N balik dong. Ini mah gak nge-N gak baby Bun. Masih cukup aman kali ini. Tetapi dari EVOS menyisakan Abu sendirian saja yang tentunya bakal diras, bakal dimasukin. Abu masih dengan sebuah global tapi sudah tidak ada asal lagi untuk bertahan. 3 sama kedudukan. Wow, sengit banget ini antara First Rider dan juga EVOS Divine, di mana Scooper finally menjadi MVP untuk di round sebelumnya. Tapi ternyata Bigan kalau kita lihat-lihat ya, akhirnya EVOS yang memang posisinya tadi sudah mulai agresif dibalikin ke agresifinnya oleh teman-teman dari First Rider. Dimana tadi kalau Trisa Abu seorang yang benar-benar dijepit posisinya dan mencoba untuk nge-revive salah satu orang temannya dan gak sempet. Kenapa? Karena First Rider benar-benar ngebras arah pertahanan dari Abunya sendiri. Iya betul. Karena memang First Rider juga mereka berupaya untuk mengembalikan keunggulan yang sudah mereka ambil di awal. Karena tadi di awal game mereka sempat unggul 2 angka ya. Betul Di awal sekali. game mereka sempat unggul 2 angka atas EVOS dan ternyata di sana lemparan menuju ke arah Scooper yang sudah mulai terkena beberapa health point-nya. Darkol mengendap-endap dari arah bawah untuk melihat keberadaan siapakah orang yang melempar granat menuju ke arah atas. Oke, dan ternyata ada satu orang juga ya yang dari EVOS, bahkan dua Yo. orang yang berada di atas, ada Stray dan juga Mr. 05, di mana sebenarnya Mr. 05 sudah mengeluarkan serangan dan itu diancam. Berhasil untuk dikonfront knockdown oleh seorang Mr. 05 dan langsung dibabat habis. Dan ternyata justru rumahnya diambil oleh para member dari tim EVOS Divine kali ini. Yes, Scooper ada orang yang masuk di sana. Kronos langsung nyalakan dan Scooper ditumbangkan dengan begitu cepat oleh Mr. 05. 2 orang tersisa kali ini dari EVOS masih ada Street yang bakal masuk berjuara pertama dari First Rider berlari. Darkol dari arah belakang coba untuk dicari di komit dan ini tentunya menjadi angka untuk EVOS Divine. Nah, itu dia kemenangan yang diperoleh dari teman-teman EVOS Esport, berhasil untuk mendapatkan 1 poin untuk di match pertama kita kali ini, Bigat. Ya, dan pertandingan yang sangat menarik tentunya. Lagi-lagi susul saling menyusul poin di ronde pertama ini membuat kayak pertandingannya kan semakin sulit untuk ditebak. Betul sekali. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan tadi yang on point itu First Rider dan unggul dengan 2-0-nya, dan tiba-tiba EVOS-nya langsung mengaum. Berhasil langsung keluar untuk ya. mendapatkan 1 poin untuk di match pertamanya. Dan kita masih punya 2 round lagi harusnya, Bigat. Betul. Jadi buat teman-teman, ayo dong didukung teman-teman yang lagi bermain kali ini, dan kita bakal dulu lihat highlightnya. Nah, ini momentum di mana tadi sebetulnya First Rider berhasil mengungguli EVOS di babak pertama dan untuk di babak keduanya mereka bisa unggul secara ekonomi ya. Betul, dan ini dia yang untuk di round keduanya di mana Scooper juga on point. Ini the best nih emang. Ini tadi granatnya dari Rizal Bung Joker ya. Joker ya guys ya. The best memang. Tapi di sini sih poinnya kedudukan dari EVOS yang mencoba untuk epic comeback ya. Nah itu dia pertempuran benar-benar gempur banget dari teman-teman EVOS Divine yang kesakan Joker aja. Wah itu kayak lo lihat EVOS ini lah, EVOS mainnya agresif gitu. Dan ini yang posisinya di mana FR yang terkunci di posisi atas, nggak bisa mana, nggak punya medkit, nggak punya gua, nggak punya apapun. Betul-betul dikepung depan belakang dan itu sangat membuat apa ya, mengganggu sekali dari perjalanan First Rider.
memang jadi satu hal yang sulit, dan ini juga sebuah komitmen yang benar-benar gak disia-siain sama para member dari EVOS Divine itu. Mereka kalau udah sabarnya bener nunggu dulu. Kalau udah komit mereka nyerangnya semua, dan pada akhirnya di CPN sendiri sempat mereka sedikit kepleset karena pada akhirnya Abu tersisa sendirian. Mereka harus agak sedikit mendapatkan minus ekonomi sedikit, dan mereka berhasil mengungguli First Rider setelah game terakhir di Clock Tower. Padahal posisi dari EVOS sendiri tadi mereka tidak menguasai area rumah putih loh. Iya, tapi itulah untuk gameplay dari teman-teman kita, ada First Rider dan juga EVOS, karena kita masih punya 2 round lagi, jadi diramein dulu dong ya kan. Betul. Dan ini poin kemenangan pertama diambil oleh tim EVOS Divine. Kita bakal punya 2 ronde lagi untuk kedua tim ini. Kalau misalkan untuk di round keduanya First Rider berhasil menyamakan kedudukan, tapi beda cerita kalau misalkan di ronde kedua ternyata masih diungguli oleh tim EVOS Divine, secara otomatis ya First Rider akan gugur. Dan ini dia kalahari untuk round kita yang kedua, Bebimbun. Oke, dan di sini kita juga bisa lihat ya di mana ada Mr. 05 yang mencoba untuk nge-split ke arah sebelah kiri, dan itu udah ada satu distrakan granat oleh teman-teman dari EVOS mengarah ke teman-teman dari First Rider, di mana First Rider juga masih cukup aman, tenang juga, tidak terlalu gerasa-gerusu, dan ini mencoba dari EVOS bakal langsung masuk aja ke area pertahanan dari First Rider. Ya, perlahan. Tapi menariknya untuk dari EVOS sendiri, mereka tidak ingin membagi vision menuju ke arah sebelah kiri pertahanan dari tim EVOS-nya. Mereka membiarkan area sebelah sana kosong dan mengutamakan garis depan penyerangan yang sudah dibuka oleh Sam13. Karena seharusnya ya Sam13 juga dia harusnya memiliki backup yang cukup cepat. Kalau misalkan area sisi kiri diisi, menuju ke arah Sam13 itu agak sedikit jauh, dan Sam13 harusnya sudah mulai mendengar step yang sudah dibuat oleh Scoopers. Ya, kalau gua rasa sih dari kedua tim ini nggak sama-sama mau maju sebenarnya ya, karena memang harus, karena posisi zonanya cepat banget nyusutnya untuk di kelas. Tapi kali ini Sam13 sudah mulai melepaskan tembakan, tetapi masih ada krono yang dinyalakan. Sam13 di sana dikebuk Gustin Agung, langsung ada tembakan, dan Sam13-nya ditembangkan, digebuk oleh seorang Darkol. Masih ada krono dinyalakan, dikebuk balik, buset dah. Ya Allah, Gustin Agung, Anja masih ada, Abunya masih kekal. Seru banget. Masih ada Abu sendirian. Akhirnya nembak bela. Ini Matauran di mana? Ya ampun, Bu. Masih bisa dapat, ternyata bahkan Sam13 yang nggak ke N. Nggak ke N dan nggak ungu ya ternyata. Itu lu lihat Abu ya. Abu benar-benar dia, wah ini kayaknya senjata gua reloadnya lama, sedangkan posisinya temen gua udah kenok. Ya udah kita tinjuin aja, yuk sini lu maju, gua buy one kita guys. Digebukin ya, tapi it's okay karena itu seru banget. Dan ternyata kita bakal lihat nanti tanggal 21 ada kick off juga, Vegan. Betul. Tapi di sini sudah ada lemparan granat bahkan ternyata Sam13 sepertinya terkena sebuah headshot dari tembakan Darkol dengan disetinggalnya yang begitu mematikan, karena memang langsung instan kena down kali ini. Darkol akan coba untuk melepaskan tembakan kembali. Scoper yang berhasil mendapatkan lawannya. Street cukup kesakitan di sana dengan tembakan seorang Darkol. Coba dicabut kembali. Streetnya juga ditembakkan, dan Abu tersisa sendirian kali ini. Ternyata bakal dikomitin push oleh para member dari First Rider. Sulit untuk melakukan perlawanan, dan ternyata Abu harus ditembangkan. Kedudukan 1-1. Yes, dan ternyata 1-1 sudah diperoleh untuk di round kedua kita kali ini, di mana Darkol menjadi MVP untuk di match sebelumnya. Tapi kita bakal lihat lagi. Kita masih punya ada 3 babak lagi yang harus dipermainkan untuk di round kedua. Dan kira-kira gue sih seneng banget ya kalau misalkan mereka tuh bisa nggak sih nggak usah pakai senjata gitu tadi tuh. Oke. Gue pengen bilang sesuatu menarik, karena gue tadi sempat sama Evar juga ngomongin soal skill karakter ya. Yes. Dan ternyata menarik dari First Rider, mereka semuanya menggunakan skill dari Antonio, yang mereka gunakan. Yang mana Antonio sendiri bisa menambahkan beberapa health point ketika pertandingan dimulai, dan itu mungkin bisa menjadi sebuah keunggulan, yang mana tentunya health point yang dimiliki oleh
tim dari First Rider ini lebih unggul sampai sekitar 20 sampai 30 health point daripada para member dari tim EVOS Divine. Tapi kembali lagi karena memang ini kondisinya pertempuran selalu dibuka dengan granat. Ketika 220 atau sekitar 230 health point sudah terkuras oleh granat, medkitan lagi sementara dari lawannya sudah melakukan rush. Ini masih bisa di counter juga. Betul. Pada akhirnya. Betul, dan gue rasa itu pertahanan atau skill yang bisa dipakai juga untuk dari kelas squadnya sendiri ya. 230 bahkan tuh ya. Betul. Untuk health point dari Anca. Makanya kalau gue rasa First Rider tuh pertahanannya lumayan kuat. Betul. Kenapa? Karena dari Hexp-nya sendiri mereka sudah diunggulin gitu. Ya. Tapi ternyata wow, EVOS Mister 05-nya harus cukup sekarat banget Pigan. Ya, sempat terkena Aduh, ternyata cukup tepat Apek Ciamik dijeder Abu di sana. Berhasil mendapatkan Anca juga. Dua orang tumbang dari First Riders kali ini bakal bakal dicari tentunya Joker dan juga Darkol bakal menjadi target yang permanen tentunya, tapi Street berhasil dikembangkan. Masih ada Glory pasang, masih satu lagi Darkol di sana yang berjuang dari arah dalam juga harus tumbang. Wow, ini apakah akan menjadi kemenangan yang sangat cepat kah? Wah. Mungkin kita bisa lihat nih, Mister 05 menjadi MVP untuk di run sebelumnya. Dan kalau gue lihat-lihat ya tadi dari FR yang memang satu orang yang kejepit di area ini ya, biru-biru ya. Iya, di atau kontainer. kontainer biru yang memang sebenarnya memang nggak bisa kemana-mana, jadi gampang banget ke panisnya. Kalaupun dia pada akhirnya glowalnya kebuka karena itu bukan bukan obstacle permanen ya. Iya. Udah disambut langsung sama 3 orang sekaligus. Betul, tapi ini seru banget. Aku jadi lebih gak sabar gitu. Iya, sudah begitu agresif nampaknya untuk anak-anak dari EVOS Divine yang mana baru aja lari udah mulai melepaskan tembakan dan bahkan Scubar sudah terkena damage begitu menyakitkan dengan sebuah lentaran granat. Begitu pun dengan Abu yang harus lebih bersabar kembali. Betul sekali, dan kali ini ternyata Joker juga harus terkena down di tangan Mister 05 dengan satu granatnya. Bakal langsung dikonfirm kill kah, mengingat dari Mister 05 masih mempunyai untuk satu granat lagi yang bakal langsung dilemparkan aja. Satu kill, 2 kill didapatkan dengan 2 granat dari seorang Mister 05 kali ini Bigan. Menggokil, menggege, Bung Embun. Dan Scooper tentunya tersisa sendiri yang tadi mana keberadaannya. Begitu jauh, Scooper yang sudah mulai terlihat kali ini oleh Street. Scoopernya masih berdiam, masih berupaya untuk mengamankan dirinya karena memang cukup sulit harus melawan 4 orang sekaligus. 4 macan putih dari EVOS Divine melepaskan predik tembakan, tetapi masih tidak ada informasi yang terima. Step sudah terdengar, bahkan malah Scoop dengan tembak udah gak punya glow lagi. Headshot, sebuah tembakan yang sempat men-take dan satu lawannya, tapi masih belum bisa mendapatkan kill. Dan ini match point untuk EVOS Divine. Yes, ini dia Mister 05 lagi-lagi menjadi MVP untuk di match sebelumnya, dan kita bakal lihat. Ini harusnya satu round lagi sih, misalkan EVOS bisa menang. Betul. Agak sedikit sulit kemungkinannya, tapi segala sesuatu bisa terjadi. Yes, dan tidak ada yang tidak mungkin. Betul, kalau kita mau berusaha. Seperti kita mendapatkan dia meskipun gak mungkin, tapi kita usaha. Aduh, enggak. udahlah. Itu beda lagi konteksnya karena kita kali ini sudah ada di match point ya, Baby Mbun. Betul sekali, di mana tadi sudah ada pergerakan dari Mister 05, dan ini dia ada Abu juga yang sudah mencoba untuk nge-distract dengan satu senjata MP5-nya, dan kali ini sudah ada ledakan-ledakan juga yang ditimbulkan oleh kedua tim kali ini. Ya. Agak sedikit sulit sebetulnya untuk Darko karena keputusannya menggunakan senjata jauh, dan ini dia keunggulan yang tidak dimiliki oleh tim lawannya karena di jarak jauh seperti itu Darko memiliki damage yang begitu sakit. Tapi ketika Zona menyusul cukup sulit, dan Mister 05 kali ini sudah ada keras juga dinyalakan di sana. Mister 05 coba keluar, tapi kali ini Anca berhasil mendapatkan Mister 05 yang langsung di end karena kalau nggak nge-end Dan 3 lawan 4 yang masih tersisa, Baby Mbun. Oke, di mana Sam tahu. Dan Abunya juga harus terkena down kali ini. Terus Street seorang bakal mencoba untuk gulung medkit terlebih dahulu, dan juga Mister Sam 13 maksud gue, dan itu dia Ancanya bakal mencoba untuk confirm kill lagi-lagi. Streetnya awas, waspada banget karena memang posisi sudah di lock sekali oleh teman-teman dari First Rider. Ya ampun, Streetnya juga sudah tidak mampu diselamatkan, dan Sam 13 kali ini sudah terlihat oleh Darko memberikan informasi ini musuhnya di bawah gua nih, langsung bakal dicari meskipun dengan AC 80 bakal coba tembak dengan cukup sakit, dan ternyata Sam 13 tergigit zona begitu sakit, dan kemenangan di babak
yang kelima ini untuk First Riders. Oke, dan ini dia untuk round ke-6 kita, di mana posisinya masih 2-3 untuk teman-teman First Rider dan juga EVOS Divine. Dan gue gak sabar, kira-kira untuk kick off-nya nanti tanggal 21 gimana ya? Ya keceplosan deh, aduh. Tapi gimana betul ya, nih? tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ya karena sudah keceplosan ya udahlah, kita tunggu aja. Dan teman-teman survivor yang tadi udah dengar tolong dicatat tanggalnya ya. Iya, jangan sampai lupa karena pertempuran yang panas yang sebetulnya itu bukan hari ini, bakal berlangsung selama beberapa match day ya. Karena itu bakal seru saya banget. juga panas, Pak. Saya barusan membocorkan sesuatu hal yang penting gitu Iya. kan. But it's okay, totally okay. Kita masih punya untuk round kelima kita. Oke. Ini bakal jadi penentuan untuk tim EVOS Divine kalau misalkan mereka berhasil menangkan babak yang ini, ataupun First Rider masih ingin menantang di babak atau ronde selanjutnya. Tapi agak sedikit sulit, tapi tidak mungkin ya. Tidak mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan untuk First Rider mengajak tim EVOS Divine untuk bertarung lagi di ronde selanjutnya. Oke, dan ternyata Darkol Darkol. Wah, hati-hati si Darkol ya. Jongkok gaming ya, mengendap ya guys ya. Oke, dan ternyata dari Street sepertinya dia mencoba untuk regroup sama teman-temannya karena mungkin tidak mau terlalu ambil resiko. Dan kali ini Sentinel sudah mengeluarkan satu granat. Hati-hati. Yes. Sudah mulai terkena menuju ke arah lawannya, tapi ada lemparan balasan juga. Kronos sudah terlihat bahkan di sana. Ledakan demi ledakan terjadi, granat sudah habis. Ayo baku hantam. Abu dan Sentertin berhasil mendapatkan 2 orang dari First Rider. Glual dibuka, jam sudah dilakukan, tapi Mr. Kosling ditumbangkan. Bahkan ternyata 2 orang dari EVOS Gigi harus sudah terkena down. Ada Sentertin di arah atas dengan 80-nya masih berupaya untuk menggulung Merkinja, dan ternyata malah Sentertin tersisa sendirian. Akankah dia save the day? Krono masih ada nyalakan oleh lawannya kali ini. Abunya ternyata masih ada di arah bawah. Coba dibantu. Ya ampun Gusti Agung, First Rider masih ngotot, masih ngajak EVOS untuk bertempur. Wah, ini seri C3 sama. Apakah ada epic comeback dari teman-teman First Rider atau teman-teman EVOS yang bakal konsisten dalam memenangkan untuk di round kedua kita kali ini? Waduh. Tapi ini justru secara ekonomi First Rider lebih unggul. Kita bisa lihat koin yang dimiliki oleh Darkol sendiri nyampe di angka 5.000, 4.800-an, dan mereka bisa timbun dual cukup banyak juga ya. Berbeda halnya dengan tim EVOS Divine yang udah mulai kehilangan pendapatan ekonomi mereka secara 2 ronde berturut-turut. Oke, dan ternyata dari EVOS tadi sudah mengeluarkan 2 granat ya ke sisi sebelah kiri, yang dimana sebenarnya tidak ada siapa-siapa di make sure. Jadi dari teman-teman EVOS, oke, di sini nggak ada kosong, berarti semuanya ada penumpukan di area sebelah kanan untuk teman-teman First Rider. Ya, tapi menarik melihat di sana sudah ada 2 flanker saling bertemu, ada Darkol dan juga Mr. 05 mengendap-endap seperti biasa. Darkol berjongkok jalanan, sudah ada suara tembak yang dikeluarkan. Mr. 05 mungkin sudah terlihat posisinya oleh Darkol dari arah bawah, bakal bertembak. Reginya turun dan bertemu dengan lawannya. Siapa yang berhasil menangkan, dan ternyata Darkolnya yang harus tumbang kali ini. Langsung di end, enggak 3 lawan 4, tapi masih ada asa untuk First Rider dan masih ada usaha untuk menangkan pertempuran di RT EVOS tentunya. Karena ini adalah ronde penentuan, karena ini adalah babak penentuan. Turun ke arah ya ampun, disambut dengan sebuah granat. Skopernya masuk, masih dengan Robert Barrel. Dari belakangnya juga tumbangkan. Anca menjadi harapan terakhir, tapi ternyata EVOS Divine yang berhasil mendapatkan Buya dan mutlak masuk ke babak selanjutnya. Nah, ini dia, akhirnya kita hanya mempunyai 2 round aja ya bigannya, jadi tidak terlalu lama juga ya. Dan itu dia dari teman-teman First Rider dan juga EVOS Divine yang sudah memenangkan untuk pertandingan ini adalah EVOS Divine. Betul, tetapi memang pertempuran yang begitu sengit ya, perlawanan yang dilakukan oleh tim First Rider sendiri itu gak kalah ketat, gak kalah kuatnya, karena memang dari EVOS Divine sendiri untuk memenangkan babak per babaknya itu harus jatuh bangun. Betul sekali, memang tidak cukup susah juga dan tidak cukup sulit juga sih ya.